Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sidik Rangkuti dengan NIM 220401010124 dari program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan activity report penjualan produk untuk mata kuliah kewirausahaan. Produk yang saya jual adalah bandrek jahe merah gula aren khas Kota Binjai yang saya pasarkan di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai produk, proses penjualan, strategi promosi, target konsumen, kompetitor, hingga hasil penjualan yang telah dilakukan. Baik, untuk profil usaha. Usaha yang saya jalankan adalah penjualan minuman tradisional bandrek jahe merah gula aren. Penjualan dilakukan secara langsung menggunakan gerobak. Produk dibuat ketika ada pesanan agar bandrek yang diterima pelanggan tetap hangat dan segar. Dalam menjalankan usaha ini, saya berusaha menjaga tiga hal, yaitu kualitas rasa, kualitas bahan, dan pelayanan kepada pelanggan. Baik, ini seperti ini stand saya menggunakan gerobak dan ini bandreknya. Oke, berikutnya adalah identitas produk. Sebagai identitas produk, saya menggunakan logo bandrek gula merah jahe merah gula aren sebagai logo ini. Logo ini menggunakan warna yang memberikan kesan hangat dengan sesuai dengan karakter minuman rempah-rempah yang saya tawarkan. Visual jahe dalam rempah-rempah visual visual jahe dan rempah-rempah juga digunakan agar konsumen dapat langsung mengenali jenis produk yang saya jual. Nama logo dan produk digunakan secara konsisten sebagai bagian dari branding promosi. Jadi uh, untuk saya menggunakan uh, gula aren khas Kota Binjai karena memang gula arennya saya ambil atau posisinya dari daerah saya yaitu di Binjai. Ini makanya saya pakai gula arennya dari Binjai, jadi khas Kota Binjai. Oke, baik untuk produk overview, produk utama yang saya jual adalah bandrek jahe merah gula aren. Bandrek ini merupakan minuman tradisional yang menggunakan jahe merah, gula aren, kayu manis, kapulaga, bunga lawang, dan rempah-rempah pilihan lainnya. Produk ini disajikan dalam kondisi hangat sehingga menghasilkan rasa yang kuat dan aroma rempah yang khas. Karakter utama produk saya adalah hangat, berbahan rempah, dan memiliki cita rasa khas Kota Binjai. Oke, baik untuk bahan baku yang saya gunakan terlihat di gambar atau di presentasi. Untuk menghasilkan cita rasa tersebut, saya menggunakan beberapa bahan utama. Yang pertama adalah jahe merah yang memberikan rasa hangat dan kuat. Kemudian gula aren untuk memberikan rasa manis yang khas. Selanjutnya ada kayu manis, kapulaga, bunga lawang, buah pala yang memberikan aroma serta memperkuat cita rasa rempah. Kombinasi bahan-bahan tersebut menghasilkan bandrek yang hangat, manis, dan kaya aroma. Baik, untuk proses penyajian itu dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah mempersiapkan seluruh bahan, yaitu rempah-rempah direbus agar rasa dan aromanya keluar. Oke. Kemudian setelah itu
penyaringan. Nah, jadi setelah posisinya bandrek disiapkan, dimasak, pertama ditumbuk dulu ya, digeprek dulu sampai halus, direbus menggunakan air, perebusan rempah-rempah. Terus setelah direbus, disaring. Karena kalau misalnya nggak disaring, yang pertama bandrek ini dikhawatirkan cepat basinya kalau misalnya masih ada ampasnya. Jadi dia setelah mendidih langsung disaring. Terus kemudian bandrek diracik secara sesuai dengan pesanan pelanggan dan siap disajikan. Nah, jadi setelah posisinya bandrek ini kan original ini kan tanpa susu masih. Jadi jika kalau ada yang susu bisa pakai susu, ada yang juga yang posisinya ada yang pelanggan pakai madu, ada yang posisinya pakai telur dan sebagainya. Jadi setelah posisinya disiapkan, tinggal tinggal diaduk dengan topping tambahan yang tadi saya sebutkan, terus kemudian siap disajikan. Produk dibuat ketika ada pelanggan agar produk dibuat ketika ada pesanan agar suhu, aroma, dan rasanya tetap terjaga ketika diterima oleh pelanggan. Oke, baik. Untuk lokasi penjualan secara online, saya berjualan menggunakan gerobak di Jalan Kair, nomor 22, RT 4, RW 4, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ini untuk mapnya atau pemetaannya. Model penjualannya adalah pembelian langsung atau take away. Kegiatan penjualan dilakukan melalui kegiatan penjualan dilakukan mulai sekitar dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Lokasi ini memiliki potensi konsumen dan warga sekitar. Lokasi ini memiliki potensi yaitu konsumen dari warga sekitar, pekerja, serta pengemudi online. Jadi, untuk mode penjualan saya ini take away, waktu bukanya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi untuk pesanan online jatuhnya eh, di aplikasi Grab, Shopee, dan Gojek itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Tapi untuk waktu aktivitas penjualan offline-nya itu dimulai dari ya dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Sama juga. Baik, untuk dokumentasi penjualan online, untuk dokumentasi pada slide ini, maksudnya dokumentasi untuk penjualan offline, pada slide ini merupakan eh, dokumentasi asli kegiatan produk yang saya lakukan. Ini saya sendiri, ini ini kegiatan saya. Oke. Terus untuk dokumentasi ini menunjukkan aktivitas usaha dan kondisi penjualan secara langsung melalui penjualan offline seperti ini. Saya juga dapat berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap produk yang saya jual. Baik, untuk promosi dan penjualan online, selain melakukan penjualan secara langsung, saya juga memanfaatkan media digital untuk memperluas jaringan pelanggan, yaitu melalui media yang digunakan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Instagram. WhatsApp terutama digunakan melalui status dan komunikasi pesanan. Terus Facebook dan Instagram digunakan sebagai media promosi branding. Selain itu terdapat kanal delivery seperti Gojek,
Di Gojek yaitu di GoFood-nya, GrabFood ya ya, di Grab, dan Shopee Food itu di Shopee. Seperti yang saya bilang tadi itu untuk penjualan online-nya. Oke, untuk promosi strategi, baik untuk promosi dan strategi, strategi promosi yang saya lakukan terdiri dari beberapa cara. Yang pertama menggunakan foto produk dan gerobak asli. Yang kedua adalah menggunakan WhatsApp status untuk menjangkau orang-orang yang sudah mengenal saya maupun produk saya. Yang ketiga adalah word word of mouth atau promosi dari mulut ke word of mouth ya, atau promosi dari mulut ke mulut melalui rekomendasi pelanggan. Kemudian saya juga menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, strategi promosi ini cukup berhasil karena membantu memperkenalkan produk, menghasilkan pembelian dan mendorong terjadinya report order. Menurut evaluasi saya, WhatsApp status dan word of mouth merupakan strategi yang cukup efektif karena dapat langsung menjangkau pelanggan yang sudah mengenal produk. Oke. Untuk customer profile, target konsumen produk Bandrek ini cukup beragam. Ya, di antaranya adalah warga sekitar di tempat area saya, yang kemudian karyawan di daerah area Ragunan seperti Berry, Gerindra dan sebagainya, driver online, mahasiswa dan masyarakat yang menyukai minuman berbahan rempah. Secara umum, target utama saya adalah konsumen yang membutuhkan minuman hangat praktis, memiliki harga terjangkau dan tetap mempertahankan cita rasa tradisional. Jadi target utama saya yaitu ya konsumen yang membutuhkan minuman hangat, praktis, memiliki harga terjangkau dan tetap mempertahankan cita rasa tradisionalnya. Oke. Untuk kompetitor analis dalam menjalankan usaha, tentunya terdapat beberapa produk yang menjadi kompetitor. Di antaranya adalah wedang jahe, STMJ, kopi, dan berbagai minuman kekinian. Masing-masing mempunyai keunggulan. Wedang jahe sudah dikenal di masyarakat luas. STMJ memiliki karakter yang kental dan mengenyangkan. Kopi memiliki pasaran yang sangat besar, sedangkan minuman kekinian unggul dari sisi visual. Berbeda produknya saya dengan penggunaan jahe merah dan gula aren serta cita rasa rempah-rempah yang lebih dominan, sekaligus menjadi alternatif bagi konsumen yang tidak ingin minum kopi. Jadi, ini untuk kompetitornya yaitu wedang jahe, SCMJ, kopi, minuman kekini-kinian. Nah, ini keunggulan kompetitor adalah dikenal luas. Kalau dengan bandrek saya ini, ya misalnya untuk pembedanya lah, misalnya kalau wedang jahe dikenal luas untuk area sini, ya kan. Untuk di area Jakarta kan wedang jahe terkenal luas. Ya, sedangkan bandrek saya itu terkenal dengan jahe merah dan gula arennya. Jadi memiliki cita rasa khas untuk rempah-rempahnya. Terus kemudian kalau STMJ kental dan mengenyangkan. Kalau misalnya bandrek saya memiliki rempah dan rempah-rempahnya lebih dominan, jadi lebih berasa dibandingkan wedang jahe ataupun SCMJ. Kemudian untuk kopi pasar sangat besar, ya. Untuk alternatif ini non kopi, jadi kopi itu kan bisa mengundang untuk
kembung dan sebagainya. Jadi alternatifnya jikalau posisinya untuk menjaga stamina tubuh ataupun kondisi tubuh, ya bandrek jadi alternatif. Jadi bisa membuat daya tahan tubuh itu lebih kuat, apalagi di cuaca seperti ini. Terkadang panas dan terkadang sekali-sekali hujan. Jadi gampang rentan untuk kondisi tubuh jadi drop, sehingga kalau misalnya mengkonsumsi bahan recai merah gula aren ini bisa menjaga kesehatan kita. Untuk minuman kekinian, visualnya lebih menarik. Kalau misalnya bandrek saya, cita rasa tradisionalnya eh, lebih terlihat, atau cita rasa tradisional dan hangat. Itu kalau yang untuk pembedanya. Oke, untuk sales reportnya, untuk penjualan. Baik, selanjutnya adalah bagian utama dari activity report, yaitu hasil penjualan berdasarkan kegiatan penjualan yang saya lakukan dalam satu hari. Minimal sekitar 50 cup bandrek jahe merah gula aren yang dapat terjual. Pada data penjualan yang saya tampilkan, omset mencapai 1 juta dengan modal sekitar 400 ribuan, sehingga diproses laba untuk cup saya mampu menjual 50-an cup, untuk omsetnya 1 juta, untuk modalnya 400 ribu, untuk keuntungan bersihnya sekitar 600 ribu. Bagi saya, keberhasilan penjualan bukan hanya dilihat dari jumlah omset, tetapi juga bagaimana saya mengendalikan biaya produksi, menjaga kualitas produk, serta membuat pelanggan kembali melakukan pembelian. Oke, untuk omset modal dan laba, jika dilihat dari perhitungan keuntungan dari omset sebesar 1 juta dan laba sekitar 600 ribu, diperoleh diperoleh margin laba sekitar 60% dari omset. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal dan biaya produksi menjadi bagian yang sangat penting dalam usaha. Kedepannya saya tetap perlu menjaga keseimbangan antara harga jual, biaya bahan baku, dan kualitas produk agar keuntungan dapat bertahan. Oke, untuk faktor yang mendukung penjualan, ada beberapa faktor yang menurut saya mendukung penjualan produk. Pertama adalah rasa khas dari bandrek tersebut atau bandrek yang saya jual, terutama perpaduan jahe merah dan gula aretnya. Yang kedua, harga yang terjangkau sehingga dapat diterima berbagai kalangan. Yang ketiga, produk dibuat secara fresh ketika pelanggan memesan. Jadi untuk kesehatan pun, untuk gula, bandrek kami menggunakan atau less sugar, rendah gula. Oke, untuk sebentar. Selain itu, pelayanan dan interaksi langsung dengan pelanggan juga membantu membangun kedekatan. Jika pelanggan secara merasa cocok dan dengan rasa pelanggan yang diberikan, peluang terjadinya repeat order menjadi lebih besar. Oke, baik. Untuk kendala dan evaluasi, selain faktor pendukung dalam kegiatan penjualan, tentunya terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah cuaca. Ketika cuaca panas, permintaan terhadap minuman hangat dapat berubah. Nah, kendala berikut adalah persaingan. Kendala berikutnya adalah persaingan karena masyarakat memiliki banyak pilihan minuman. Terus kemudian promosi. Uh, Promosi juga masih perlu diperluas agar produk dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Terakhir, kemudian yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Saya harus menjaga agar rasa dan
pelayanan tetap sama setiap hari. Karena itu evaluasi diperlukan agar usaha dapat terus berkembang dan bukan hanya mengejar jumlah penjualan. Oke, baik untuk timeline perjalanan usaha. Perjalanan usaha ini dimulai dengan perjalanan usaha ini dimulai dengan mempersiapkan resep dan gerobak. Setelah persiapan selesai, saya mulai melakukan penjualan dan melayani pelanggan secara langsung maupun melalui pesanan online. Selanjutnya, promosi dilakukan melalui WhatsApp dan media sosial. Tahap berikutnya adalah yang pertama adalah eh, oke, yang pertama menyiapkan gerobak resep dan gerobak yaitu bahan-bahan yang untuk dijual, kemudian berjualan melayani pelanggan langsung maupun online. Yang ketiga promosi. Jadi agar lebih dikenal, saya sering update status melalui WhatsApp dan media sosial. Terus berkembang yaitu menambah kanal pesanan. Serta berikutnya memperkuat branding. Jadi Jadi perjalanan usaha ini dengan mempersiapkan resep dan gerobak. Setelah itu persiapan selesai, saya melakukan penjualan dan melayani pelanggan secara langsung maupun online. Selanjutnya promosi dilakukan WhatsApp dan media sosial. Seperti yang saya bilang tadi, tahap berikutnya adalah memperluas kanal pesanan. Kedepannya saya ingin memperkuat branding Bandrek Jahe Merah Gula Aren agar semakin dikenal oleh masyarakat. Oke, untuk suara pelanggan, pada bagian ini saya menampilkan respon pelanggan melalui platform penjualan online seperti GrabFood, GoFood, serta ShopeeFood. Nah, respon dari pelanggan menjadi bagian penting dalam evaluasi usaha. Bagi saya, bagi saya, kepuasan pelanggan tidak hanya berkaitan dengan rasa produk, tetapi juga pelayanan, kualitas, serta konsistensi konsistensi ketika produk diterima oleh pelanggan. Oke, untuk rencana pengembangan, berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa rencana pengembangan usaha, yang pertama adalah meningkatkan promosi digital melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Yang kedua, meningkatkan tampilan produk, kemasan, dan gerobak tanpa menghilangkan identitas logo. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar agar mendapatkan pelanggan baru, tanpa meninggalkan pelayanan langsung yang di lokasi. Dan yang terakhir adalah menjaga cita rasa bandrek jahe gula aren dan aroma rempah-rempah agar tetap konsisten. Target saya adalah usaha semakin dikenal, jumlah pelanggan jumlah pelanggan bertambah dan kualitas produk tetap terjaga. Oke, untuk penutup, melalui kegiatan usaha Bandrek Jahe Merah Gula Aren ini, saya mendapatkan pengalaman bahwa menjalankan usaha tidak hanya mengenai penjualan sebuah produk. Kualitas produk, pelayanan, dan promosi, pengelolaan biaya, dan konsistensi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Saya berharap produk jahe merah gula aren khas Kota Binjai ini dapat terus berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat. Demikian presentasi activity report penjualan produk dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.